Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut. Dan jangan lupa bantu tekan tombol like-nya. Terima kasih Tuan dan anak. Bab 1391 sampai bab 1395. Chen Zekai secara alami tahu bahwa orang yang diminta Ye Chen untuk diundang adalah Suruoli, yang telah lama tinggal di istana Buckingham. Jadi, dia segera berkata dengan penuh hormat, "Tuan, tunggu sebentar, saya akan pergi dan mengundangnya segera." Melihat Chen Zekai pergi, He Yingxiu sangat terkejut di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu kesamaan apa yang dimiliki teman lamanya dan tuan muda keluarga Ye di depannya. Lagi pula, aku melihatnya pertama kali hari ini, dan aku bahkan tidak tahu siapa namanya, apalagi dia dari cabang keluarga Ye yang mana. Namun, dia tidak bertanya lagi. Lagi pula, dia tahu betul bahwa selama dia menunggu dengan sabar selama beberapa menit, jawabannya akan terungkap dengan sendirinya. Saat ini, Suruoli sedang menunggu dengan cemas di kamar. Sejak Ye Chen memutuskan untuk mengizinkannya bertemu ibunya, dia telah menunggu kedatangan ibunya. Namun, Ye Chen tidak mengkomunikasikan perkembangan masalah ini dengannya secara real-time, jadi dia tidak tahu kapan ibunya akan tiba di Jinling. Saat dia memikirkannya, Chen Zekai membunyikan bel pintu di luar. Suruoli dengan cepat berlari ke pintu dan membukanya. Melihat Chen Zekai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dan bertanya, "Tuan Chen, apakah ibuku ada di sini?" Chen Zekai mengangguk sedikit, dan berkata, "Nona muda tuan menyuruhku untuk mengundangmu." Suruoli menjadi bersemangat dan berkata, "Kalau begitu bawa aku ke sana secepatnya." Chen Zekai berkata dengan cepat, "Nona Su, tolong ikuti aku." Orang yang pergi ke kantor Chen Zekai selama perjalanan ini, jantung Suruoli berdetak lebih cepat dari biasanya karena kegembiraan dan kegembiraan. Ketika dia sampai di pintu, dia tidak bisa menahan diri lagi. Sebelum Chen Zekai membukakan pintu untuknya, Suruoli tidak sabar untuk membuka pintu. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat He Yingxiu duduk di sofa. Air mata mengalir di matanya, dan dia tersedak, "Bu." He Yingxiu berdiri di tempat seperti tersambar petir ketika He Yingxiu mendengar suara ibunya. Dia tanpa sadar mengikuti prestise, dan tiba-tiba menemukan bahwa putrinya, Suruoli, yang telah lama dia pikirkan, sedang berdiri di depan pintu. Pada saat ini, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa lebih bersemangat lagi, dan berseru, "Ruoli, ini benar-benar kamu." Setelah selesai berbicara, dia bergegas ke Suruoli, mengangkat sisa lengan kirinya, mengulurkan tangannya menyentuh wajahnya, dia tersedak dan berkata, "Ini benar-benar kamu, Ruoli, putriku yang berharga. Bu, ini bukan mimpi." Suruoli meraih tangan ibunya dan menangis. "Bu, bukankah kamu sedang bermimpi? Ini benar-benar aku. Aku belum mati." He Yingxiu kehilangan kendali emosinya saat ini. Dia memeluk Suruoli dan menangis. "Ruoli, ibu menemukanmu baik-baik saja kerja keras. Ibu mengira aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini." Suruoli memeluk ibunya erat-erat dengan kedua tangannya, dan menangis sedih. "Bu, aku juga berpikir aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatmu dalam hidup ini. Saya tidak memiliki kesempatan untuk memenuhi bakti saya." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Ye Chen yang tidak jauh, tersedak dan berkata, "Terima kasih kepada Tuan Ye karena telah menyelamatkannya di Tokyo. Jika tidak, saya akan melakukannya telah dieksekusi sejak lama." He Yingxiu bergegas berbalik. Dia menatap Ye Chen dengan kaget dan emosi, dan bertanya, "Tuan Ye, Anda menyelamatkan Ruoli?" Ye Chen tersenyum sedikit, dan berkata dengan tenang, "Ketika Ruoli telah kecelakaan, kebetulan saya berada di kapal juga, kembali ke rumah, jadi saya menyelamatkannya dan membawanya kembali." Setelah selesai berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Nona He,
Saya membiarkan Ruoli tinggal di istana Buckingham selama ini, dan saya tidak mengizinkannya menghubungi dunia luar. Anda telah mengkhawatirkan begitu lama. Saya benar-benar minta maaf, tolong jangan tersinggung. He Yingxiu buru-buru berkata, Tuan Ye. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyelamatkan putriku satu-satunya. Aku berterima kasih padamu sebelum terlambat. Bagaimana kamu bisa tersinggung apa? He. Yingxiu tiba-tiba menyadari bahwa putrinya, Ruoli, tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Setelah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, dia memperhatikan bahwa aura Su Ruoli saat ini jauh lebih stabil dan sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Jadi dia bertanya dengan heran, Ruoli, apakah budidaya seni bela dirimu telah mencapai terobosan? Su Ruoli mengangguk berulang kali dan berkata, terima kasih atas pencerahan Tuan Ye. Dia membantu saya membuka saluran Ren sepenuhnya dan membuatnya sukses besar. Selain itu, selama periode ini, saya telah tinggal di kamar hotel, berlatih keras dan mengkonsolidasikan kultivasi saya. Karena, jadi ada kemajuan besar dalam kekuatan. He Yingxiu berkata dengan tercengang, apa? Saluran Ren Anda telah terbuka sepenuhnya. Apakah sudah terbuka sepenuhnya? He Yingxiu, yang telah berlatih seni bela diri selama separuh hidupnya, tahu baik sekali apa artinya membuka saluran Ren sepenuhnya. Manusia memiliki 8 meridian yang luar biasa, dan mereka yang dapat melewati 2 meridian Ren dan Du sudah seperti master tertinggi bagi orang biasa. Jika lebih banyak meridian dapat dibuka, itu pasti merupakan pencapaian seorang master seni bela diri. Tetapi bahkan bagi seorang ahli seni bela diri yang dapat membuka setengah dari 8 meridian luar biasa, setiap meridian rata-rata hanya dapat dibuka hingga 50% hingga 60%. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, hampir tidak ada yang pernah mendengar tentang seseorang yang dapat sepenuhnya membuka Chiang Mai ke ranah Dacheng. Di masa lalu, pemimpin tertinggi keluarga He tidak memiliki kesempatan untuk sepenuhnya membuka saluran Ren. Paling-paling, dia hanya bisa membuka 80% saja. Dia telah menjadi puncak piramida seluruh keluarga He, bertahun-tahun. Dan menurut apa yang dia katakan, alasan mengapa dia bisa mencapai prestasi seperti itu terutama bergantung pada 80% koneksi Ren Mai. Kedua meridian Ren dan Du merupakan meridian paling dasar dari 8 meridian luar biasa. Bagi ahli bela diri yang berlatih ilmu bela diri internal, kedua meridian ini setara dengan 2 arteri terpenting dalam tubuh manusia. Pentingnya keduanya bagi tubuh manusia setara dengan 2 jalur transportasi strategis terpenting di suatu negara. Semakin besar volume transportasi kedua jalur kereta api tersebut, semakin kuat pula kesiapan tempur negara tersebut. Jika terjadi perang, apakah arteri tersebut dapat mengangkut 10.000 orang setiap hari, 100.000 orang, atau 200.000 orang setiap hari, akan memainkan peran yang menentukan dalam kemenangan atau kekalahan perang. Oleh karena itu, meridian yang dapat mencapai kehalusan lebih dari 80% setara dengan memiliki arteri strategis yang sangat kuat bagi para ahli bela diri. Berdasarkan itu, kekuatan seluruh orang akan meningkat pesat. Jika meridian ini bisa dikuasai sepenuhnya, maka perjalanan pencaksilat selanjutnya bisa dikatakan hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha. Di seluruh keluarga He selama bertahun-tahun, tidak pernah ada orang yang sukses besar. Jadi He Yingxiu tidak percaya terobosan sebesar itu akan terjadi pada putrinya. Jadi, dia bertanya pada Su Ruoli dengan wajah terkejut, Ruoli, apakah kamu bercanda dengan ibumu? Aku belum pernah mendengar seseorang yang sukses besar dalam hidupku. Su Ruoli tetap teguh, berkata, Bu. Aku tidak bercanda denganmu. Tuan Ye adalah master tertinggi dengan kekuatan supernatural yang hebat. Setelah dia membantuku membuka Ren Meridian sepenuhnya, kekuatanku meningkat pesat. Sekarang gubernur meridianku telah menembus 20% dan 30% satu demi satu. Sekarang saya punya ini samar-samar akan menembus 40%. Meridian Ren saya hanya 40% saat itu. Dan meridian Du bahkan kurang dari 20%. He Yingxiu tanpa sadar mencubit meridian Su Ruoli dengan tangannya, dan kemudian menggunakan kekuatan internalnya untuk mencari. Dan setelah beberapa saat,
seluruh tubuhnya ekspresinya segera menjadi sangat ngeri. Segera setelah itu, dia sadar kembali, melepaskan Suruoli, berbalik dan menatap Ye Chen, dan tiba-tiba berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, tersedak dan berkata, "Kebaikan besar Tuan Muda Ye, keluarga He akan melakukannya, jangan pernah lupakan." He Yingxiu telah lama mencari Suruoli, meskipun dia tidak mau menyerah, jauh di lubuk hatinya, dia samar-samar merasa bahwa peluang untuk menemukan putrinya sangat kecil. Meski ia sudah menerima kenyataan bahwa putrinya dibunuh, namun inti penggerak di lubuk hatinya adalah kasih sayang sang ibu, yang mendorongnya untuk terus mencarinya, karena hanya itulah rezekinya. Selama periode waktu ini, He Yingxiu merasa bahwa selama putrinya masih hidup, tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, dia dapat menerimanya. Bahkan jika dia harus membayar harga karena terluka dan lumpuh, selama dia putrinya masih hidup, dia puas. Namun, dia tidak pernah berani bermimpi bahwa putrinya tidak hanya berdiri di hadapannya secara utuh, tetapi bahkan mencapai terobosan besar dalam kultivasinya. Ini hanyalah berkah terselubung, dan karena musibah membunuh tubuh, seseorang mendapat berkah surga. Fakta bahwa Ren Mai telah mencapai kesuksesan besar adalah suatu pencapaian yang tidak dapat dicapai oleh banyak master seni bela diri sepanjang hidup mereka. Antara lain, kesuksesan besar Ren Mai setidaknya memungkinkan kultivasi Suruoli melompat maju 5 hingga 60 tahun dalam satu langkah dengan kecepatan kultivasi aslinya. Bahkan jika mantannya diizinkan berlatih selama 50 atau 60 tahun lagi, dia mungkin tidak dapat mengolah Ren Meridian hingga sukses besar. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seorang ibu tidak bergairah ketika putrinya dikaruniai seperti ini? Orang yang menyelamatkan nyawa putrinya dan membuat kultivasi putrinya meningkat pesat sebenarnya adalah tuan muda dari keluarga Ye di depannya. Oleh karena itu, jauh di lubuk hatinya, He Yingxiu bahkan rela menggunakan hidupnya sendiri untuk membalas kebaikan Ye Chen. Ye Chen melihat He Yingxiu berlutut di depannya, dan hendak melangkah maju untuk membantunya. Tapi Suruoli yang berada di sampingnya juga buru-buru berlutut di samping ibunya. Ibu berlutut untuk memberi derma bagi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa berdiri? Dia berlutut di samping ibunya dan tersedak isak tangisnya. "Tuan Ye, Ruoli hanya dapat melihatnya lagi karena kebaikan Anda. Mulai sekarang, Ruoli bersedia mengikuti Anda dan berjuang untuk Anda." Suruoli mengatakan ini. "Kapan saya berbicara, sebenarnya hati saya agak egois." Dia tahu bahwa Ye Chen bukanlah tipe orang yang mengikat satu sama lain dengan kebaikan. Jadi dia khawatir setelah Ye Chen membiarkan dia bertemu ibunya, dia akan membiarkan ibunya membawanya pergi. Meskipun Suruoli merindukan ibunya, ingin bertemu dengannya, dan memberitahu dia bahwa dia masih hidup, dia tidak ingin kembali ke rumah He bersama ibunya. Ini karena dia ingin lebih sering berada di sisi Ye Chen di masa depan. Di satu sisi, sangat ingin membalas kebaikannya, dan di sisi lain, hanya karena dia sudah terlanjur jatuh cinta. Selain itu, dia juga sangat jelas bahwa identitasnya sebagai anak haram sama sekali tidak sesuai dengan identitas Ye Chen, sama seperti ibunya He Yingxiu dan ayahnya Su Soudao saat itu. Meskipun mereka memiliki perasaan, mereka tetap memiliki keistimewaan sebagai tuan dan pelayan. Jadi dia berharap dia bisa berada di sisi Ye Chen seperti ibunya di sisi ayahnya. Itu sebabnya dia memberitahu Ye Chen bahwa dia bersedia untuk tinggal di sisinya dan mengikutinya. Ketika He Yingxiu mendengar ini, dia memahami pilihan putrinya di dalam hatinya. Pada saat ini, dia sedang berjuang jauh di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan putrinya. Hanya saja dia mengingat kembali hubungan penuh dosa antara dirinya dan Su Soudao, dan memikirkan sulitnya membesarkan Suruoli sendirian. Dia takut masa depan Suruoli akan mengikuti jejaknya sendiri. Jika memungkinkan, dia tidak ingin putrinya mengalami nasib yang sama seperti dirinya di masa depan. Tepat ketika ada rasa sakit yang menusuk jauh di dalam hatinya, Ye Chen tiba-tiba berkata, "Ruoli, aku tidak menyelamatkanmu pada awalnya karena aku ingin kamu membalasku dengan nyawamu sendiri, jadi kamu tidak perlu mengikutiku. Sepanjang waktu di masa depan,
kamu dapat sepenuhnya mengubah penampilanmu dan memulai hidup barumu dengan identitas yang bersih. Suruoli menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, Tuan Muda Ye, Ruoli mengetahui situasi saat ini, Ruoli mengetahuinya dengan baik. Jika kamu tidak, aku takut Ruoli akan jatuh ke tangan Jepang cepat atau lambat, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melindungiku. Berbicara tentang ini, Suruoli berkata dengan suara sedih, jadi, Li berharap untuk tetap bersama Tuan Muda Ye. Di satu sisi, untuk melakukan sesuatu untuk Tuan Muda Ye, dan di sisi lain, untuk terus dilindungi oleh Tuan Muda Ye. Pada saat ini, dia Yingxiu tiba-tiba menyadari bahwa putrinya dan dirinya masih memiliki hubungan yang sangat berbeda. Saat itu, sebagai pengawal Su Soudao, aku telah melayani Su Soudao dengan sepenuh hati. Bahkan bisa dikatakan aku telah mendedikasikan seluruh masa mudaku untuknya dan bahkan salah satu tanganku untuknya. Kemudian dia melahirkan Ruoli untuknya, yang berarti dia juga mengabdi padanya dalam bentuk terselubung selama sisa hidupnya. Namun perbedaan antara anak perempuan dan anak perempuan adalah Tuan Muda Ye ini adalah penyelamatnya. Jika anak perempuan itu tetap bersamanya di masa depan, dia tidak akan begitu saja mengabdikan dirinya kepadanya. Dengan cara ini, hidupnya secara alami tidak akan separah hidupnya. Jadi, dia segera berkata, Tuan Ye, jika Ruoli menyebabkan bencana besar di Jepang, Jepang tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Jika Anda bisa menyelamatkannya dari Jepang, Anda harus bisa melindunginya. Ruoli telah berkultivasi dengan keras sejak dia masih kecil, dan dia tidak bisa dikatakan memiliki bakat yang luar biasa. Dia bisa dianggap di atas rata-rata di antara teman-temannya. Setelah Anda membantunya membuka saluran Ren, kekuatannya pasti akan dianggap di antara teman-temannya di negara. Pemimpin, memiliki dia di sisimu pasti akan membantumu menyelesaikan banyak masalah. Jadi tolong pertahankan dia di sisimu. Ye Chen sebenarnya tahu betul di dalam hatinya bahwa selama tubuh Suruoli tidak ditemukan satu pun hari, orang Jepang tidak akan pernah menyerah. Begitu identitas Suruoli terungkap, dia pasti akan menghadapi bencana bunuh diri. Oleh karena itu, tetap berada di sisinya adalah hasil terbaik baginya. Selain itu, Ye Chen juga merasa bahwa dia sangat kekurangan asisten yang benar-benar cakap di sekitarnya. Baik Hong Wu, Chen Zekai, atau perwakilan keluarga Jinling lainnya termasuk Song Wanting, mereka semua adalah orang biasa dengan sedikit kultivasi. Meski kekuatan Qin Ao Sui saat ini bagus, pada akhirnya dia tetaplah seorang gadis kecil yang bersekolah. Dia yakin Anda tidak bisa membiarkan dia membantu Anda melakukan perkelahian dan pembunuhan. Oleh karena itu, menjaga Suruoli dan melatihnya sebagai orang kepercayaan juga merupakan hal yang sangat praktis baginya. Suruoli tidak hanya kuat, tetapi dia juga dapat memimpin puluhan master ketika dia berada di keluarga Su. Kekacauan di Jepang telah berbalik. Hal ini membuktikan bahwa ia masih memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Jika ia dibiarkan maju untuk memupuk kekuatan yang kuat bagi dirinya di masa depan, itu akan sangat bermanfaat di masa depan. Memikirkan hal ini, Ye Chen berkata, Ruoli, karena kamu bersedia untuk tetap di sisiku, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah orangnya Ye Chen, dan semuanya akan mengikuti perintahku di masa depan, dan aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk itu. Melindungimu keselamatan, jika suatu saat kamu memutuskan untuk pergi, kamu dapat memberitahuku secara terbuka dan terus terang, dan aku tidak akan pernah memaksamu untuk tinggal pada saat itu. Tetapi kamu harus ingat bahwa sebelum kamu resmi pergi, kamu tidak boleh mengikuti hukum, dan Anda tidak boleh menipu orang lain, mengerti? Suruoli berkata tanpa ragu-ragu, yakinlah, Tuan Ye, selama Anda tidak membencinya, Ruoli pasti akan mengikuti Anda sampai mati dan tidak pernah meninggalkannya. Ye Chen membantu ibu dan putrinya berdiri, memandang He Yingxiu, dan berkata, Mes He, tolong rahasiakan 100% saat Anda datang ke Jinling untuk menemui Ruoli kali ini, dan jangan beritahu siapapun, termasuk He Yingxiu, anggota keluarga. He Yingxiu secara alami memahami bahwa cara terbaik untuk menjaga rahasia adalah dengan tidak memberitahu siapapun. Jika tidak, begitu pembukaan dibuat,
sekecil apapun pembukaannya, hal itu mungkin diketahui oleh orang luar di masa mendatang. Ruoli adalah putrinya, jadi He Yingxiu dapat memastikan bahwa dia tidak akan pernah membocorkannya ke dunia luar. Namun, sulit untuk mengatakannya kepada seluruh keluarga He. Bahkan ayahnya sendiri mungkin tidak 100% dapat dipercaya. Oleh karena itu, untuk demi keselamatan putrinya, dia secara alami akan tetap bungkam. Jadi, dia berkata dengan sangat tegas, "Tuan Ye, jangan khawatir. Saya akan merahasiakan masalah ini mulai sekarang. Dan saya tidak akan pernah memberitahu siapapun setelah saya pergi dari sini." Su Ruoli di samping mendengar ini dan buru-buru bertanya, "Bu, kapan kamu berencana untuk pergi?" He Yingxiu berpikir sejenak dan berkata, "Aku sudah memberitahu kakekmu bahwa aku akan pergi ke Semenanjung Jiaodong untuk mencari keberadaanmu besok, jadi aku akan pergi ke sana besok." Su Ruoli tampak enggan. Seolah-olah dia memeluk He Yingxiu dengan satu tangan seperti seorang gadis kecil dan berkata dengan genit, "Bu, kamu sudah lama tidak bertemu denganku, mengapa kamu tidak tinggal bersamaku 1 hari lagi?" He Yingxiu menghela nafas dan berkata dengan serius, "Ruoli, tentu saja ibu ingin tinggal bersamamu, apalagi tinggal bersamamu 1 hari lagi. Biarpun aku tinggal di sini bersamamu mulai sekarang, ibu bersedia." Ngomong-ngomong soal ini, dia Yingxiu berkata tanpa daya, "Tapi, seluruh keluarga He tahu bahwa aku mencarimu untuk menemukanmu. Setelah semua kerja keras, aku bahkan memberitahu kakekmu kali ini bahwa tidak peduli apa yang Guru Ye bicarakan kepadaku atau bagaimana percakapan berakhir. Aku pasti akan pergi ke Semenanjung Jiaodong besok untuk terus mencarimu. Jika aku tiba-tiba tinggal di Jinling dan tidak pernah pergi, aku khawatir kakekmu akan curiga. Meskipun aku tidak ragu bahwa kakekmu berniat menyakitimu, keluarga He punya banyak mulut dan terlalu banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan. Dan meskipun kita sudah putus dengan keluarga Su, aku selalu curiga bahwa keluarga Su kami diam-diam mengamati gerak-gerik kami. Jika keluarga Su mengetahui bahwa kamu masih hidup, mungkin mereka akan terus mengincarmu." Begitu Su Ruoli mendengar He Yingxiu menyebut keluarga Su, ekspresinya langsung dipenuhi kebencian, dan dia berkata dengan dingin, "Bu, keluarga He kami telah mengabdikan bertahun-tahun untuk industri keluarga Su. Tetapi pada akhirnya, tidak hanya apakah keluarga Su tidak lagi menghargai persahabatan lama mereka, tidak peduli dengan ikatan keluarga, dan bahkan menjual saya ke pasukan bela diri Jepang. Saya pasti akan membalas ini di masa depan." He Yingxiu tersenyum pahit. "Di mata dari keluarga Su, kami hanyalah pengawal yang mereka bayarkan untuk disewa. Di zaman dahulu, mereka adalah pelayan yang menjaga rumah. Mereka merasa selama mereka memberi kami uang, kami harus berjuang untuk mereka. Di mata mereka, kami tidak layak atas investasi mereka sejak awal." Saat dia berbicara, dia menghela nafas pelan, dan kemudian berkata, "Ibu menasihatimu untuk tidak memikirkan balas dendam untuk saat ini. Kekuatan keluarga Su tidak dapat ditandingi oleh keluarga He. Mulai sekarang, kamu akan mengikuti Tuan Ye dan tetap berada di samping Tuan Ye dengan sikap yang rendah hati. Jangan khawatir lagi, aku ingin membalas dendam pada keluarga Su." Su Ruoli tersedak dengan mata merah, "Saya tidak akan pernah menyerah untuk membalas dendam. Jika tidak berhasil dalam 1 tahun, akan memakan waktu 3 hingga 5 tahun. Jika tidak berhasil dalam 3 hingga 5 tahun, akan memakan waktu 10 atau 8 tahun. Sungguh tidak, hanya 20 atau 30 tahun. Tetapi suatu hari, saya akan membuat keluarga Su membayar semua ini." He Yingxiu berkata tanpa daya, "Tidak masuk akal bagi ibu untuk menasihati Anda tentang masalah di hati Anda. Tetapi Anda harus melakukannya sendiri. Anda harus mengendalikan emosi Anda. Sekarang adalah tahap kritis dari peningkatan kultivasi Anda. Jangan biarkan kebencian menjadi iblis dalam diri Anda." Su Ruoli mengangguk ringan. Ye Chen berkata saat ini, "Mas He, Anda dan Ruoli sudah lama tidak bertemu. Mengapa Anda tidak kembali ke kamar Anda untuk istirahat dulu? Saya yakin kalian pasti punya banyak hal untuk dikatakan. Saya akan meminta seseorang mengirimkannya kepada Anda nanti, untuk makan malam. Jika Anda membutuhkan yang lain, silakan hubungi staf layanan kapan saja."
He Yingxiu membungkus sedikit dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Ngomong-ngomong, Nona He, jika Anda memiliki hubungan dengan keluarga He, jika Anda tertarik, kita juga bisa mendiskusikan kerjasama di masa depan, dan kemudian saya akan mempekerjakan Anda untuk bekerja untuk saya, sehingga Anda dan Ruoli tidak harus dipisahkan." Sebelum He Yingxiu dapat berbicara, Su Ruoli berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu, bagus sekali, Bu. Jika waktunya tiba, kamu bisa pindah ke Jinling." He Yingxiu berkata dengan ekspresi agak malu, "Tuan Ye, jika menurut apa yang baru saja Anda katakan, saya tidak boleh memberitahu orang lain tentang Ruoli, maka tentu saja saya tidak bisa membawa orang dari keluarga He ke sini untuk mengikuti Anda bersama Ruoli. Kerjasama, tetapi jika saya tidak dapat membawa keluarga He ke sini, maka sebagai penyandang disabilitas dengan kemampuan terbatas, saya tidak tahu apa yang dapat saya lakukan untuk Anda." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "He Nyonya, saya mengerti maksud Anda, tetapi menurut saya masalah ini tidak bertentangan." Setelah berbicara, Ye Chen berhenti sejenak dan menjelaskan, "Pertama-tama, saya memang tertarik untuk kerjasama yang mendalam dengan keluarga He. Kerjasama semacam ini didasarkan pada saya dan Anda serta orang lain di keluarga He. Jadi Anda tidak perlu mempertimbangkan Ruoli sama sekali apakah akan menerima kerjasama tersebut. Bahkan jika keluarga He mengirim lusinan orang untuk datang ke Jinling bersamamu di masa depan, pada prinsipnya katanya, mereka tidak akan mengetahui keberadaan Ruoli." He Yingxiu mengangguk sedikit dan berkata, "Saya mengerti, Tuan Ye. Bahkan jika seluruh keluarga He telah menjalin kerjasama yang mendalam dengan Anda, kami masih tidak bisa membiarkan siapapun kecuali aku anggota keluarga He yang lain mengetahui situasi Ruoli. Bolehkah aku memahaminya seperti ini?" "Tidak masalah," Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Keluarga He telah putus dengan keluarga Su sekarang, dan mereka juga membutuhkan sumber pendapatan yang stabil, dan saya sekarang berpikir untuk memperluas lingkup pengaruh saya lebih jauh lagi, dan saat itulah saya membutuhkan orang. Jadi saya sangat berharap keluarga He dapat bekerja sama dengan saya, dan kompensasi yang dapat saya berikan kepada keluarga He jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh keluarga He." He Yingxiu membungkus sedikit dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, ayah saya memiliki hak untuk memutuskan apakah keluarga He akan bekerja sama dengan Anda. Jadi saya punya untuk memberanikan diri bertanya kepada Anda, kondisi seperti apa yang dapat Anda berikan kepada keluarga He. Jika mau, Anda dapat memberitahu saya secara langsung. Saya akan menyampaikannya kepada ayah saya, dan dia akan membuat keputusan." Ye Chen bertanya sambil tersenyum, "Kondisi apa yang diberikan keluarga Su kepada Anda sebelumnya?" He Yingxiu berkata, "Keluarga Su akan memberikan hadiah kepada keluarga He setiap tahun. Pembayaran kontrak tetap, jumlah ini 600 juta yuan, yang dikonversi menjadi 50 juta yuan per bulan dan dibayarkan setiap bulan. Selain itu, akan ada akuntansi di akhir tahun. Jika jumlah tugas yang diselesaikan oleh keluarga He sepanjang tahun mencapai standar, dan juga akan memberikan bonus tambahan sebesar 1 hingga 200 juta. Ye Chen mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, "Ini pada dasarnya sama dengan gaji pokok ditambah model bonus kinerja di tempat kerja." "Iya," He Yingxiu berkata tanpa daya, "untuk menghasilkan lebih banyak uang, keluarga He punya melakukan segalanya di masa lalu melayani keluarga Su dengan segenap kekuatan mereka. Hal ini terutama karena di antara keturunan langsung keluarga He, terdapat lebih dari 50 orang yang berlatih seni bela diri, dan berbagai bahan obat yang dibutuhkan oleh begitu banyak orang untuk berlatih seni bela diri menyumbang lebih dari separuh pendapatan keluarga He. Setelah kecelakaan Li, kami putus dengan keluarga Su, dan keluarga Su segera berhenti membayar tunai, bahkan tidak membayar 50 juta bulan lalu. Ini memiliki pengaruh yang besar." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mas He, saya ingin bertanya, bahan obat apa yang Anda perlukan untuk latihan?" Menghadapi pertanyaan Ye Chen, He Yingxiu tidak menyembunyikan rahasia apapun, dan memperkenalkan, "Kembali ke Tuan Ye,
metode tinju internal keluarga He, kami memiliki permintaan yang relatif besar untuk suhu dan bahan obat. Bahan obat tersebut terutama didasarkan pada beberapa ki menyegarkan, terutama bahan obat, dilengkapi dengan ramuan obat untuk menguatkan tubuh, seperti ginseng, Ganoderma lucidum, tanduk beludru dan cordyceps untuk mengisi ki, dan obat-obatan herbal Cina yang digunakan untuk mandi obat untuk menguatkan tubuh. He Yingxiu kemudian memperkenalkan. Kami keluarga He mempunyai 2 resep, yang satu disebut bukisan, dan yang lainnya disebut rebusan Xingti. Bukisan adalah obat tradisional Tiongkok yang terbuat dari ginseng, Ganoderma lucidum dan bahan obat berharga lainnya dengan cara yang khusus. Dapat mengisi kembali ki dan darah setelah diminum. Administrasi dan kekuatan internal untuk mencapai efek meningkatkan kekuatan internal dan meningkatkan meridian. Sedangkan untuk rebusan Xingti, merupakan ramuan yang terbuat dari berbagai macam obat herbal Tiongkok. Masyarakat bisa langsung berendam dalam rebusan tersebut untuk menguatkan tulang dan otot serta meningkatkan kekuatan tubuh. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu berapa banyak yang dibutuhkan seluruh keluarga Anda untuk berinvestasi dalam bahan obat setiap bulan? He Yingxiu buru-buru berkata, dulu, ketika investasi kami berada pada puncaknya, setidaknya 20 hingga 30 juta per bulan. Pada dasarnya dapat menjamin bahwa setiap anggota keluarga yang berlatih pencak silat bisa mendapatkan sepasang bedak penguat ki dan sepasang sup peremajaan tubuh setiap bulannya. Dan jika itu adalah objek latihan utamanya, mereka bisa bahkan mendapatkan 2 hingga 3 pasang setiap bulan. Berbicara tentang ini, He Yingxiu menghela nafas, dan berkata, tetapi baru-baru ini, karena situasi keuangan keluarga, ayah saya untuk sementara waktu menghentikan sebagian besar bahan obat. Bahan obat berjumlah sekitar 3 hingga 5 juta. Sebagian besar anggota keluarga dengan kualifikasi biasa tidak dapat lagi menerima bahan obat. Hanya ada beberapa subjek pelatihan utama yang hampir tidak dapat menggunakannya. Namun, bahan obat juga sangat didiskon, dan kemanjurannya obatnya secara alami akan melemah. Ye Chen bertanya lagi, bagaimana efek dari kedua bahan obat Anda? He Yingxiu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, sebenarnya, meskipun bahan obat tersebut tidak didiskon, efeknya tidak terlalu bagus. Hal ini terutama karena kita efek dari resep yang digunakan relatif rata-rata, dan konsumsi bahan obatnya banyak, bagi masyarakat awam mungkin akan langsung terasa efeknya. Namun bagi yang sudah mempunyai landasan tertentu dalam budidaya, efeknya hanya bisa dikatakan lebih baik daripada tidak sama sekali, dan itu juga bisa efektif sampai batas tertentu. Ye Chen mengangguk ringan dan berkata dengan tenang, ngomong-ngomong tentang resep, kebetulan saya punya pil yang dapat meningkatkan kekuatan bagian dalam dan luar tubuh. Saya pribadi merasa sangat baik setelah menggunakannya, tapi saya tidak tahu apakah itu benar. Cocok untuk kesehatan internal keluarga He Anda. Jiaxinfa, Mes He. Anda dapat mencoba obat ini dengan Ruoli. Setelah berbicara, Ye Chen mengeluarkan 2 pil penghilang darah dan penyelamat jantung dari sakunya. Baginya, ramuan semacam ini sebenarnya tidak bernilai banyak. Jika mau, ia bisa mengolahnya dalam jumlah banyak. Ramuan jenis ini tidak banyak berpengaruh pada Ye Chen saat ini. Namun bagi orang awam, efeknya sangat bagus. Bahkan hemiplegia dan paraplegia tinggi bisa disembuhkan dengan obat mujarab ini. Jika orang awam meminumnya, kebugaran jasmani mereka dapat meningkat pesat, sehingga mencapai efek memperpanjang hidup sampai batas tertentu. Khasiat obat yang terkandung dalam ramuan ini sungguh luar biasa. Bagi praktisi bela diri seperti He Yingxiu dan Suruoli yang berlatih ilmu bela diri internal, tidak hanya dapat memperkuat tubuh dan memperkuat meridian, tetapi yang lebih penting, dapat meningkatkan kekuatan internal secara signifikan. Ini benar-benar ini adalah obat mujarab yang bahkan tidak berani diimpikan. Memikirkan kembali ke awal, Qin Aoswei, si lada kecil, mengandalkan pil penyebar darah dan penyelamat jantung untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Hanya dengan 1 pil, dia tertinggal jauh di belakang Ito Nanako untuk menyalip Ito Nanako. Dapat dilihat dari sini betapa kuatnya efek ini pada praktisi seni bela diri biasa.
Ye Chen dapat mengetahui dari kekuatan Su Ruoli dan He Yingxiu bahwa meskipun mereka adalah makhluk yang relatif terkemuka dalam keluarga seni bela diri, kekuatan mereka memang jauh di belakangnya, dan mereka bahkan tidak dapat bersaing di atas panggung. Jadi karena itu bisa juga dapat disimpulkan dari sini bahwa cara pengobatan bergizi keluarga He pasti memiliki pengaruh yang sangat kecil, dan bahkan mungkin tidak mencapai 1/1000 dari pil Sang Sui Jiuxin. Jadi, dia punya rencana dalam pikirannya. Bukankah keluarga Su menggunakan uang untuk membeli keluarga He di masa lalu? Kalau begitu aku akan mengubah pendekatanku hari ini. Aku akan menggunakan uang sebagai suplemen dan obat-obatan sebagai metode utama untuk mengikat keluarga He secara mendalam. Bukankah keluarga He-mu ingin membudidayakan lebih banyak master, dengan metodemu saat ini? Lalu bagaimana jika aku memberimu 10 miliar setahun? Bagaimana jika orang-orangmu diperbolehkan makan ginseng setiap hari? Dengan apapun yang terjadi, metode menumpuknya bahan obat pasti tidak seefektif pil penyelamat jantung penyebar darah saya. Saya yakin keluarga He pasti akan menganggapnya sebagai standar setelah merasakan kemanjuran pil penyelamat jantung penyebar darah. Kapan saatnya tiba, kamu hanya perlu memberi keluarga He beberapa pil setiap tahun, dan seluruh keluarga He akan mengikutiku dengan sepenuh hati. He Yingxiu masih tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Chen. Ketika dia melihat Ye Chen mengeluarkan 2 pil dan menyerahkannya masing-masing kepada dia dan putrinya, dia tidak bisa tidak bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda ingin kami meminum obat ini secara langsung?" "Ya." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Obat ini dibuat dengan teknik khusus. Meleleh di mulut dan melepaskan efeknya dengan sangat cepat, tidak ada efek samping. Anda bisa mencobanya sekarang." Meskipun He Yingxiu tidak mengetahui efek dari obat ini, dia juga percaya bahwa Ye Chen tidak akan menyakiti dirinya sendiri dan Ruoli. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, "Terima kasih, Tuan Ye, saya akan mencobanya sekarang." Setelah mengatakan itu, dia memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya. Tanpa keraguan, Su Ruoli yang berada di samping tidak terlalu banyak berpikir, dan menelan ramuan itu juga. Begitu ramuan itu dimasukkan ke dalam mulut mereka, keduanya terkejut saat merasakan bahwa setelah pil itu dimasukkan ke dalam mulut mereka, pil itu meleleh secepat es batu dimasukkan ke dalam air panas, lalu berubah menjadi arus hangat dan mengalir ke dalam tubuh mereka. Ini adalah pertama kalinya ibu dan putrinya mencoba perasaan seperti ini. Jadi tentu saja ini sangat baru. Meskipun pil pengusir darah dan penyelamat jantung tidak sekuat pil peremajaan, pil ini juga dibuat dengan menggunakan metode yang dijelaskan dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius. Dari segi sifatnya, ini sangat berbeda dari semua pengobatan tradisional Tiongkok. Pil pada tahap ini, pil yang dibuat dengan proses lain dibuat dengan cara merebus obat dengan cara biasa. Kemudian ramuan dan lumpur yang diseduh tersebut dijadikan pil lilin, sehingga relatif sulit untuk menelannya, dan membutuhkan waktu yang lama untuk menelan pil tersebut secara perlahan. Lambat pencernaan, keluarkan obat. Namun, pil yang diberikan Ye Chen berbeda. Pintu masuk pil berubah menjadi arus hangat dan mengalir ke dalam tubuh segera setelah itu. Saya merasakan kekuatan internal yang sangat murni memancar dengan cepat di sepanjang meridian ke seluruh tubuh. Ibu dan putrinya belum pernah menemukan kekuatan batin yang begitu kuat dan murni, dan mereka berdua lengah. He Yingxiu adalah orang pertama yang sadar. Dia tidak bisa menahan ekstasi di hatinya dan berseru, "Ruoli, pil ini mengandung kekuatan internal yang luar biasa. Segera bimbing agar beredar di Dantian. Jangan sia-siakan kesempatan besar ini." Semua praktisi seni bela diri yang mempraktikkan metode pikiran internal pada dasarnya mampu mengedarkan kekuatan internal di tubuh, dan juga tahu bagaimana mengalirkan kekuatan internal melalui tubuh meridian, dan akhirnya tenggelam ke dalam dantian. Namun, sebagian besar praktisi seni bela diri hanya memiliki sedikit energi internal untuk bekerja di dalam tubuh mereka, seperti mengumpulkan embun di daun rumput setiap pagi. Karena tubuh mereka terlalu kecil, setiap tetesnya sangat berharga bagi mereka. He Yingxiu dan Su Ruoli selalu seperti ini, mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan sedikit energi internal setiap hari, memberi nutrisi dan meningkatkan kekuatan mereka sedikit demi sedikit,
tetapi kemajuannya sangat lambat. Namun, pil penyebar darah dan penyelamat jantung Ye Chen seperti hujan deras di tubuh mereka, dan kekuatan internal yang melonjak benar-benar di luar pengetahuan mereka. He Yingxiu bahkan merasa bahwa bubuk Ki-Buki yang paling berharga dari keluarga He tidak ada bandingannya dan layak disebutkan di depan pil Ye Chen. Jika kekuatan internal yang terkandung dalam ramuan Ye Chen seperti bom berat yang kuat, energi pengisian yang tersebar di depannya, paling-paling tidak lebih dari petasan yang bahkan seorang anak kecil pun berani memegangnya dan menyalakannya. Bahkan jika 1.000 atau 10.000 suplemen bubuk Kibu disatukan, itu tidak dapat dibandingkan dengan pil Ye Chen. Perbedaan terbesar antara bubuk Buki Hejia dan pil penyebar darah dan penyelamat jantung Ye Chen sebenarnya bukanlah kemanjurannya, melainkan khasiat obatnya. Yang disebut khasiat obat mengacu pada sifat dasar obat. Mari kita gunakan metafora tadi. Pil penyebar darah dan penyelamat jantung adalah bom berat yang digunakan di militer. Buki powder hanyalah petasan biasa, perbedaannya tidak hanya pada energi ledakannya, tetapi juga pada sifat fundamentalnya. Misalnya, bom militer dapat meledak menembus pelat baja setebal 1 meter dan benteng beton setebal 10 meter. Namun, bubuk mesiu biasa yang digunakan dalam petasan biasa tidak dapat menembus pelat baja setebal 1 meter tidak peduli seberapa kerasnya. Adalah hal ini disebabkan oleh sifat kesenjangan yang mendasar. Hal ini terjadi pada bubuk Buki Hejia, satu pasang sebulan ibarat makan satu lagi ikan besar dan daging setiap bulannya, memang bisa menambah asupan gizi dan meningkatkan kebugaran jasmani sampai batas tertentu. Namun, hanya dengan memakan yang seperti ini saja sudah menjadi khayalan belaka, Tuan. Sebagai perbandingan, obat mujarab yang menyebarkan darah dan menyelamatkan jantung yang diberikan oleh Ye Chen hanyalah obat mujarab yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suruoli di sampingnya juga merasakan hal yang sama. Dia selalu menjadi salah satu keturunan paling berkualitas di keluarga Su. Jadi dia biasa mendapatkan setidaknya 3 dosis bubuk Ki-Buki dan ramuan tubuh Sing setiap bulan. Namun kedua obat ini hanya memberinya perasaan yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Hal ini tidak dapat mencapai titik di mana masyarakat dapat mencapai kemajuan pesat. Namun, ramuan yang diberikan oleh Ye Chen mengandung gelombang kekuatan internal, yang tidak hanya meningkatkan meridian secara signifikan dalam sekejap, tetapi juga memperkuat seluruh tubuh dari dalam keluar. Dan kekuatan internal ini tidak seperti binatang buas yang mengamuk di seluruh tubuh, tetapi dengan sangat cermat memberi nutrisi pada seluruh tubuh dari dalam keluar. Rasanya seperti setiap sel di seluruh tubuh mengikuti ramuan tersebut. Peningkatan kemanjuran. Yang paling mengejutkannya adalah meridian ketiga yang tidak pernah bisa dia tembus. Meridian Chong di antara 8 meridian luar biasa, juga diam-diam menerobos pada saat ini. Terobosan semacam ini tidak semegah guntur di tanah, tetapi sehalus dan sealami mungkin, seolah-olah sesederhana menembus selapis kertas jendela. Terlebih lagi, Dufein, yang telah dibuka, melonjak dari hampir menembus 40% menjadi 50%. Anda tahu, selama bertahun-tahun, hanya satu orang di keluarga He yang membuka meridian tingkat ketiga, dan orang itu adalah kakek Suruoli, He Hongsheng. Meskipun He Hongsheng telah membuka 3 meridian, kehalusan ketiga meridiannya tidak semulus milik Suruoli. Dapat dikatakan bahwa dengan pil Ye Chen saja, kekuatan Suruoli tiba-tiba menjadi yang teratas di keluarga He, setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dengan kesempatan sebesar ini? Dan ibunya He Yingxiu juga mendapat banyak manfaat. 8 meridian luar biasa miliknya sama dengan milik Suruoli. Hanya 2 meridian Ren dan Du yang terbuka. Di antaranya meridian Ren terbuka 50% dan meridian Du terbuka 20%. Namun, setelah meminum ramuan ini, efek obat yang kuat membuat meridian Ren-nya segera menjadi lebih kuat, dan meridian Du-nya juga melebihi 40%. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya saat ini setara dengan Suruoli sebelum meminum obatnya. Anda harus tahu bahwa sebelum meminum obat, meridian Suruoli telah dikeruk oleh Ye Chen dengan energi spiritual,
penyelesaian meridian Ren tidak hanya meningkatkan kultivasinya secara signifikan, tetapi yang lebih penting, meletakkan fondasi yang lebih baik dan lebih stabil untuk masa depannya, budidaya, yayasan. Dan sekarang, He Yingxiu juga memiliki dasar yang sama baiknya. Setelah mereka berdua hampir menyerap kekuatan obatnya, He Yingxiu sadar terlebih dahulu dan menatap Ye Chen dengan tatapan hampir seperti dewa. Dia berlutut lagi dan berkata dengan penuh hormat, "Terima kasih, Tuan Ye, karena telah memberi saya obat ini. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Anda dalam memberi saya dan putri saya obat mujarab yang begitu berharga." Suruoli juga tanpa sadar berlutut di tanah dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye, terima kasih kamu untuk obat mujarab. Obat mujarab jenis ini pasti sangat mahal, kan?" Ye Chen tersenyum dengan tenang, "Tentu saja mahal. Obat jenis ini ada harganya tetapi tidak ada pasarnya. Tidak seorang pun kecuali saya yang memilikinya." Saat dia mengatakan itu, Ye Chen bertanya padanya, "Ruoli, saya melihat Anda baru saja membuka Chongmai dengan bantuan obat-obatan, dan kekuatan Anda hampir 2 kali lipat. Selamat." Mendengar ini, He Yingxiu tertegun dan berkata tanpa berpikir, "Ruoli, sudahkah kamu membuka Chongmai?" "Iya." Suruoli tersedak dengan mata merah, "Bu, Chongmai-ku telah dibuka." He Yingxiu begitu gembira hingga dia menangis. Wajah penuh, "Sejak kakekmu membuka Chongmai 40 tahun yang lalu, belum ada orang kedua di keluarga kami yang dapat membuka Chongmai selama 40 tahun. Hari ini kamu akhirnya membuka Chongmai." Suruoli dia tidak bisa mau tidak mau melihat ke arah Ye Chen saat ini. Gambaran Ye Chen di benaknya tidak lagi dapat ditandingi oleh siapapun. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Chen memiliki kekuatan dan kemampuan yang begitu kuat. Pertama kali, dia hanya memeriksa denyut nadinya sendiri, tetapi tanpa diduga, hal itu membantunya membuka seluruh saluran Ren. Kali ini, dia baru saja memberikan pil untuk dirinya sendiri, dan secara tak terduga pil itu membuka meridian ketiganya. Bagi kebanyakan orang, 2 terobosan besar ini jarang terjadi sekali seumur hidup. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya berlatih keras, namun mereka masih gagal membuka saluran Ren sepenuhnya. Dan semakin banyak orang mencoba yang terbaik untuk berlatih seni bela diri, tetapi mereka gagal melewati 3 meridian sampai kematian mereka. Namun dalam waktu yang sangat singkat, saya menemukan 2 peluang besar satu demi satu. Selain itu, 2 terobosan besar semuanya mudah dicapai dengan bantuan Ye Chen. Ini juga berarti bahwa Ye Chen dapat membiarkan seniman bela diri setingkatnya membuat terobosan besar sambil berbicara dan tertawa. Dari sudut pandang ini, kekuatan Ye Chen mungkin setidaknya 100 kali lipat, 1000 kali lipat miliknya. He Yingxiu sangat bersemangat. Dia menerima terlalu banyak kejutan hari ini. Tidak hanya putrinya masih hidup, tetapi dia juga mengalami terobosan besar dalam kultivasinya. Apakah ada yang lebih menarik dari ini? Terlebih lagi, dia benar-benar mendapat manfaat dari kehormatan putrinya, membuka dinasti Ren-nya sepenuhnya dalam satu lompatan, dan kekuatannya segera berlipat ganda. Itu hanyalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Orang yang memberi saya serangkaian kejutan dan peluang ini adalah pemuda berusia 20-an di depan saya. Jadi, dia memandang Ye Chen dan berkata dengan tulus, "Tuan Ye, seluruh keluarga He bersedia memimpin Anda, semuanya akan terserah Anda." Ye Chen tersenyum dengan tenang dan berkata, "Sekaranglah waktunya bagi saya untuk mempekerjakan orang. Jika keluarga He bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan saya, maka saya dapat memberi keluarga He 5 pil setiap tahun, ditambah 100 juta yuan." Mendengar kata 5 pil, He Yingxiu langsung gembira. Dia hanya memikirkan keluarga He. Jadi dia langsung berpikir, 1 ramuan dapat menggandakan kekuatan seseorang. Jika Anda meminum 5 ramuan setiap tahun, keluarga He setidaknya dapat melatih 5 master lini pertama, atau 2 master super lini pertama, master. Jika kita terus mengalokasikan pil kepada talenta-talenta luar biasa ini di tahun kedua, itu pasti akan semakin meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat.
Jika Ruoli bisa mendapatkan pil darinya setiap tahun mulai sekarang di bidang kedokteran, dalam 4 atau 5 tahun, dia mungkin bisa membuka meridian keempat, dan kekuatannya akan naik ke tingkat yang baru lagi, kau tahu, dalam seluruh sejarah keluarga He, hanya ada satu master yang bisa membuka 4 meridian, dan ada dengan ramuan Tuan Ye, Ruoli kemungkinan besar akan menjadi orang kedua dalam ratusan tahun sejarah seni bela diri keluarga He. Jika keluarga He diberi waktu 10 tahun, Ruoli bahkan dapat membuka 5 meridian, dan seluruh keluarga He, mungkin akan ada beberapa master lagi yang dapat membuka 3 meridian, atau bahkan 4 meridian. Dalam hal ini, kekuatan keluarga He akan meningkat pesat, bahkan mungkin untuk menjadi keluarga seni bela diri nomor 1 di negara ini. Dalam 10 tahun kedengarannya seperti waktu yang lama, tetapi dalam ratusan tahun sejarah keluarga He, itu hanya bertahan dalam sekejap mata, bersambung.